Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 5. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahma amin. Alhamdulillah, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga walaupun kita belajar dalam masa pandemi saat ini, kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, dan juga tentunya tidak lupa untuk berdoa, yaitu selalu melaksanakan, mendirikan sholat 5 waktu. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, kembali untuk tahun pelajaran 2021-2022, Bapak masih dipercaya untuk mengampu pelajaran ini di kelas 5. Nah, pelajaran kita di tahun ini untuk semester 1 adalah yang pertama, yaitu mengenai mari belajar Al-Quran surat At-Tin, ya. Nah, silakan nanti dibuka bukunya sambil ditonton video Bapak pada halaman pertama, yaitu mari belajar surat At-Tin. Nah, orang Islam yang membaca Al-Quran adalah tergolong orang yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah pada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita hari ini, bahkan nanti sampai pada hari kiamat. Nah, tujuan kita mempelajari surat At-Tin adalah yang pertama, kalian anak-anak Bapak harus mampu membaca surat At-Tin, ya, yaitu harus mampu membaca surat At-Tin. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus mampu menghafal surat At-Tin. Harus mampu menghafal surat At-Tin. Dan yang ketiga adalah kalian harus mampu menulis surat At-Tin. Nah, itulah pelajaran kita. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk pelajaran mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Nah, Bapak mulai saja dari yang pertama, yaitu membaca surat At-Tin. Nah, seperti yang telah Bapak jelaskan di kelas sebelumnya, bahwasanya tata cara membaca Al-Quran yang baik adalah dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kalian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini, ya. Nah, bagi yang sudah lancar membaca,
Alhamdulillah, Bapak sangat bersyukur. Langsung saja kalian baca dengan tartil. Ya, tartil itu artinya adalah membaca sesuai dengan kata, tanda baca, dan barisnya. Juga tidak dibaca dengan tergesa-gesa. Nah, jadi dia dibaca dengan tenang. Nah, bagi anak-anak Bapak yang belum lancar membaca, perhatikan dengan baik. Nah, cara guru yang akan membacakan surah At-Tin ini. Nah, perhatikan ya anak-anak Bapak, Bapak akan membacakan surat At-Tin ini. Kalian dengarkan, kalian simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, itulah tadi bacaan surah At-Tin. Insya Allah Bapak telah membaca sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tanda bacanya, dan juga tartil menurut kemampuan yang Bapak miliki. Karena ada juga korek-korek yang suaranya bagus-bagus, indah-indah. Nah, untuk selanjutnya, setelah itu kita harus menghafalkannya. Setelah kita membacanya, kita harus menghafalkannya. Ya, untuk kalian ketahui, anak-anak Bapak, surah At-Tin ini adalah surah yang diturunkan di kota Makkah, yaitu surah yang ke-95, urutannya di dalam Al-Quran, juz ke-30, surah ke-95, diturunkan di kota Makkah, sehingga dia disebut dengan suratul Makkiyah. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, setelah kita menghafalkannya, maka kita akan menuliskannya. Ya, cermati penulisan hurufnya. Ya, anak-anak Bapak, dicermati cara menulis hurufnya. Nah, bagaimana menulis huruf waw, bagaimana menulis huruf lam, ta, za, dan selanjutnya. Nah, untuk itu kepada anak-anak Bapak, dalam mempelajari Al-Quran tentunya harus ada keseriusan dari kita. Nah, kalau kita ingin agar hafalan Al-Quran ini bisa cepat kita dapat, maka sikap yang kita lakukan adalah menghafalkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, Al-Quran ini adalah termasuk salah satu mukjizat yang Bapak terangkan tadi di atas, mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar, dan juga nantinya sampai kepada kita hingga hari kiamat nanti. Nah, oleh karena itu Bapak memberikan tugas kepada kalian, catat baik-baik tugasnya.
Yang pertama, tugas kalian adalah kalian baca kembali mulai halaman 1 sampai halaman 7 ya. Dibaca halaman 1 sampai halaman 7. Nah, tugas yang kedua adalah menghafalkan surat At-Tin, kemudian yang ketiga menuliskan surat At-Tin di buku agama Islam ya. Nah, hafalannya sendiri nanti kalian setor ketika mengantarkan tugasnya, yaitu minggu depan. Bapak mohon maaf, minggu ini Bapak belum bisa mengumpul tugas karena Bapak masih ada kesibukan latsar, yaitu PPSDM Bukit Tinggi secara daring. Insya Allah satu minggu ini akan selesai, makanya Bapak sampaikan tugas ini nanti akan kalian kumpul di awal bulan Agustus, yaitu kalau Bapak tidak salah di tanggal 6 Agustus 2021, bertepatan itu dengan hari Jumatnya. Ya, anak-anak Bapak ya. Ingat tugasnya, yang pertama tadi membaca halaman 1 sampai 7. Kemudian yang kedua, menghafalkan surat At-Tin sesuai dengan makhrajnya dan tartil. Nah, yang ketiga adalah menuliskan surat At-Tin di dalam bukunya. Ditulis dengan rapi sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, untuk itu Bapak rasa penjelasan Bapak ini cukup sekian Bapak sampaikan. Sudah jelas. Kalau ada pun yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan kepada Bapak. Bapak memohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudahi saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.